Nama saya Bu Ani. Usia saya 48 tahun. Saya bekerja sebagai instruktur aerobik di sebuah pusat kebugaran di Bogor. Orang-orang di sekitar saya sering mengatakan saya awet muda. Karena saya juga cukup menjaga bentuk tubuh, sesekali anggota pria muda di pusat kebugaran melirik saya. Awalnya tatapan seperti itu menyenangkan, tapi entah sejak kapan, semua itu mulai terasa hampa. Suami saya, Mas Budi, berusia 55 tahun. Hingga beberapa tahun lalu, ia mengelola sebuah kedai ayam bakar, tapi karena bisnisnya tidak berjalan baik, akhirnya tutup. Sejak itu, suami saya setiap hari hidup dalam minuman keras dan rokok. Saat ia pulang di malam hari, bau arak tercium menyengat dan nyaris tidak ada percakapan di antara kami. Urusan suami istri apalagi, sudah tidak perlu dibicarakan. Lalu sejak tahun lalu, kesehatan suami saya mulai memburuk drastis. Setelah diperiksa di rumah sakit, ia didiagnosis sirosis hati. Akhirnya ia harus dirawat inap, dan saya setiap hari setelah pulang kerja, mampir ke rumah sakit untuk merawat suami. Melihat suami terbaring di ranjang rumah sakit, saya berpikir, di usia saya yang masih tergolong muda ini, mengapa nasib saya jadi begini? Bangun pagi, ke pusat kebugaran, malamnya ke rumah sakit, lalu pulang ke rumah sendirian di kamar kosong, hanya menonton TV lalu tidur. Begitulah seluruh hari-hari saya. Setiap hari sama saja. Setiap kali saya melihat cermin, terlihat wajah saya yang masih tampak muda, tapi di dalamnya, saya sepenuhnya layu. Suatu hari, di ruang ganti pusat kebugaran, para instruktur lain sedang mengobrol, dan seorang instruktur berkata, "Sekarang wanita usia 50-an juga banyak yang menikah lagi loh. Tante tetangga apartemenku saja, setelah cerai dengan suaminya, sekarang hidup bahagia banget dengan pria barunya." Mendengar perkataan itu, jantung saya mulai berdebar. Kata "menikah lagi" terus berputar di benak saya. Bisakah saya juga memulai lagi? Bisakah saya juga merasakan cinta sejati? Malam itu, saya pulang ke rumah sendirian dan berdiri di depan cermin. Saya memakai legging ketat dan mengamati bentuk tubuh saya. Bokong yang padat dan kencang, paha yang elastis. Saya masih terlihat baik. Tidak, bukan hanya baik, tapi bentuk tubuh yang patut diimpikan banyak orang. Tapi apa yang kulakukan dengan tubuh ini? Hanya berdiri sendirian di rumah kosong, melihat cermin, air mata mengalir deras. Hidup saya terasa begitu sia-sia. Saat itu, ponsel saya berdering. Itu Indri, teman dekat saya yang lebih muda 8 tahun. Indri menikah tahun lalu. Ia menikah di usia 40, tergolong terlambat, tapi ia bilang bertemu pria yang sangat baik. Tinggi, tampan, sukses di bisnis kuliner, dan menghasilkan banyak uang. Saat pesta pernikahannya, saya melihat suaminya, ia memang sangat berwibawa. Dalam hati, saya sangat iri pada Indri. "Kak Ani, besok ada waktu? Ayo kita ngopi bareng setelah sekian lama." "Oke, di mana kita bertemu?" "Ada kafe baru di Cikini, kita bertemu di sana ya." Saya berjanji bertemu Indri besok dan menutup telepon. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya penasaran apa yang akan Indri ceritakan. Pasti dia akan menceritakan banyak kisah bahagia bulan madunya. Seberapa hampa lagi aku nanti setelah mendengarnya? Dengan pikiran seperti itu, saya gelisah hingga pagi dan akhirnya tertidur. Keesokan sorenya, saya menuju kafe dekat stasiun Cikini. Saat saya masuk, Indri sudah datang. Tapi ekspresi Indri terlihat agak murung.
Mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu padahal baru menikah? Pikir saya. Indri, sudah lama sekali. Sudah lama ya, Kak Ani? Bagaimana kabar kakak? Kami memesan kopi dan duduk. Kami saling bertanya kabar dan berbicara ringan untuk beberapa saat. Tapi Indri terus ingin mengatakan sesuatu tapi mengurungkan niatnya. Ada apa? Wajahmu tidak enak dilihat. Saya bertanya dengan cemas. Indri ragu-ragu cukup lama lalu berkata dengan suara pelan, Kak, sebenarnya aku akhir-akhir ini punya masalah. Masalah apa? Baru menikah sudah ada masalah? Saya bertanya dengan khawatir. Indri melihat sekeliling 2 kali, lalu berkata dengan suara lebih pelan, sejujurnya, aku sedang mempertimbangkan perceraian. Mendengar perkataan itu, saya terkejut. Apa? Cerai? Belum setahun menikah, kan? Ada apa sebenarnya? Wajah Indri memerah, dan ia mulai berbicara. Kak, suami saya itunya terlalu besar, Kak. Itu masalahnya. Saya tidak mengerti maksudnya. Apanya yang besar? Saat saya bertanya lagi, wajah Indri semakin memerah dan ia berkata, bagian itu, Kak. Setiap kali kami berhubungan, itu sangat menyakitkan sampai saya merasa bisa mati. Saya benar-benar takut sampai ingin lari setiap kali suami mendekat. Seketika kepala saya kosong. Saya mengerti apa yang Indri maksud, tapi saya tidak bisa mempercayainya. Sampai mempertimbangkan perceraian karena alasan seperti itu? Serius begitu? Indri mengangguk dan matanya berkaca-kaca. Saya sudah ke dokter juga, tapi dokter hanya menyuruh saya untuk beradaptasi perlahan. Tapi Kak, saya benar-benar tidak sanggup lagi. Setiap kali sangat sakit, sampai keesokan harinya saya sulit berjalan. Saya ingin menghibur Indri, tapi jujur saja, kepala saya dipenuhi pikiran lain. Seberapa besar sih sampai dia punya masalah seperti itu? Dan di dalam diri saya, rasa penasaran aneh mulai muncul. Saat keluar dari kafe hari itu, saya berada dalam kondisi yang mengejutkan diri sendiri. Masalah Indri terus berputar di benak saya. Tidak, lebih tepatnya, suami Indri yang terus terbayang. Pria tinggi dan tampan itu, yang bernama Rio. Terlalu besar sampai bisa mati. Benda milik pria itu, seberapa besar sih sebenarnya? Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan hal itu. Suami saya, Mas Budi, terlalu biasa. Tidak, jujur saja, ia lebih kecil dari rata-rata. Ditambah lagi, karena kesehatannya memburuk, hubungan suami istri sudah lama tidak ada. Bagi saya, cerita Indri ini sungguh merangsang. Sesampainya di rumah, saya berbaring di tempat tidur. Saya menatap langit-langit dan berpikir, apa yang sebenarnya aku bayangkan? Memikirkan suami teman seperti ini, aku benar-benar wanita jahat. Tapi pikiran itu cepat menghilang. Sebaliknya, rasa penasaran yang lebih kuat muncul. Bagaimana rasanya mengalami hal yang belum pernah saya rasakan seumur hidup? Mungkinkah kekosongan yang tidak pernah terisi di dalam diri saya bisa terisi penuh? Malam itu, pria bernama Rio terus terbayang, dan saya tidak bisa tidur nyenyak. Dan di dalam diri saya, sesuatu mulai menggeliat. Ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini adalah hasrat murni. Hasrat yang telah lama terpendam, mati di dalam diri saya, mulai terbangun. Keesokan paginya, begitu bangun, saya langsung menyalakan ponsel. Saya masuk ke akun media sosial Indri dan dengan panik mulai mencari foto suaminya. Tidak perlu men-scroll banyak, saya menemukan foto suami Indri,
Rio, sedang berdiri di gunung dengan pakaian mendaki. Ia mengenakan pakaian mendaki hitam dan kacamata hitam, dan karena ia sangat tinggi dan bertubuh kekar, ia terlihat jauh lebih menonjol daripada orang lain di sampingnya. Saya memperbesar foto dan melihat lebih dekat, ada tulisan Komunitas Pendaki Jaya di bagian atas baju mendakinya. Saya pikir itu nama klub pendaki gunung, jadi saya mencarinya. Ternyata benar, itu adalah klub pendaki gunung. Saya masuk ke grup Facebook atau komunitas online klub itu. Saat ingin mengajukan permohonan keanggotaan, saya berhenti sejenak. Apakah ini baik-baik saja? Bergabung dengan klub pendaki gunung tempat suami teman saya berada? Tapi jari saya sudah menekan tombol daftar. Sehari berlalu, dan saya menerima notifikasi bahwa keanggotaan saya disetujui. Seorang bendahara klub bernama Ibu Siti, yang berusia sekitar 50-an pertengahan dengan rambut pendek dan kacamata, mengirim pesan sambutan. Selamat datang, Bu Ani. Pendakian Gunung Salak dijadwalkan Sabtu depan, apakah Anda bisa hadir? Saya langsung membalasnya. Ya. Saya akan hadir. Selama seminggu itu, saya merasa sangat bersemangat. Saat bekerja di pusat kebugaran, saat pergi ke rumah sakit, saat bersantai di rumah, saya terus memikirkannya. Hanya pikiran bahwa hari Sabtu akan cepat tiba. Saya tidak mengerti mengapa saya begini, tapi saya tidak bisa berhenti. Malam itu saya pulang ke rumah dan mengobrak-abrik lemari pakaian. Saya punya pakaian mendaki, tapi sudah tua. Jadi saya membeli legging hitam ketat dan jaket windbreaker pink baru. Legging itu adalah gaya yang jelas memperlihatkan bentuk tubuh saya. Saat saya mencobanya di depan cermin, terlihat bagus. Garis paha saya yang kencang terlihat indah, dan bokong saya tampak lebih padat. Melihat penampilan itu, saya berpikir, aku belum mati. Aku masih sangat menarik. Perasaan bahwa diri saya cantik, ini adalah kegembiraan yang sudah lama tidak saya rasakan. Akhirnya, Sabtu pagi pun tiba. Saya bangun pagi, mandi, dan berdandan lebih hati-hati dari biasanya. Di pintu masuk pendakian Gunung Salak, orang-orang sudah berkumpul. Kebanyakan terlihat berusia 40-an hingga 60-an, dan di antara mereka terlihat Rio. Tinggi dan bertubuh kekar, ia langsung menarik perhatian. Halo, Anda Bu Ani, kan? Saya Ibu Siti, bendahara. Seorang wanita berusia sekitar 50-an pertengahan mendekat. Ya. Halo. Saya baru pertama kali, jadi saya kurang tahu banyak. Saat saya menyapa, Ibu Siti tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Semua anggota kami baik-baik kok, pasti cepat akrab. Semuanya, ini anggota baru kita, Bu Ani. Dia instruktur aerobik. Orang-orang melihat saya dan menyapa dengan ramah. Saat itulah Rio mendekat. Halo. Salam kenal. Saya Rio. Saya menjabat tangannya sambil menyapa. Ani Lestari. Senang bertemu Anda. Tangannya besar dan hangat. Saat bersalaman, jantung saya mulai berdetak cepat. Melihatnya dari dekat, ia memang sangat tampan. Tinggi, bahu lebar, dan suaranya juga bagus. Pria ini suami Indri, pikir saya. Anda sering berolahraga, ya? Tubuh Anda sama sekali tidak ada lemaknya. Rio berkata sambil mengamati tubuh saya. Bahkan dalam perkataan singkat itu, saya merasakan bahwa ia tertarik pada saya. Terima kasih. Karena pekerjaan, saya memang sedikit menjaga diri. Pendakian dimulai.
Gunung Salak tidak terlalu tinggi, jadi kami bisa mendaki dengan santai. Saya berjalan di posisi tengah, dan Rio datang ke samping saya. Kecepatan jalan Anda pas sekali. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kami berjalan berdampingan secara alami dan berbincang. Rio bilang ia mengelola 3 restoran. Kata orang bisnis kuliner sedang sulit, tapi sepertinya Anda sukses ya, kata saya, dan Rio tersenyum. Lumayan. Berkat karyawan, semua berjalan lancar. Bu Ani sudah lama jadi instruktur aerobik. Sekitar 15 tahun. Dulu saya kuliah jurusan pendidikan jasmani. Oh, jadi begitu. Makanya bentuk tubuhnya bagus sekali. Di matanya, saya merasakan emosi yang aneh. Bukan sekadar rasa penasaran, tapi seperti minat yang lebih dalam. Setelah mendaki sekitar 1 jam, kami tiba di tempat istirahat tengah. Semua orang duduk dan beristirahat. Saya mengeluarkan teh rosella yang sudah saya siapkan dari tas dan memberikannya kepada Rio. Suka teh rosella? Rio menerimanya sambil berterima kasih. Wah, enak sekali. Anda buat sendiri. Iya. Minum ini bagus untuk memulihkan kelelahan saat mendaki. Anda sungguh perhatian. Baru pertama kali datang, tapi sudah menyiapkan seperti ini. Tatapannya semakin dalam. Cara ia memandang saya jelas berbeda. Saat itu, saya merasa ada seseorang yang mengawasi kami dari belakang. Saya menoleh, dan ternyata itu Ibu Siti, bendahara. Ibu Siti menatap saya dan Rio bergantian dengan tatapan tajam, lalu memalingkan muka. Tatapan itu entah mengapa membuat saya tidak nyaman. Terlihat seperti cemburu. Tapi saya tidak peduli. Saya lebih menikmati momen ini. Waktu berbicara dengan Rio, tatapannya kepadaku, semuanya terasa menyenangkan. Ini adalah kegembiraan yang sudah lama tidak saya rasakan. Jantung saya berdebar, dan di dalam diri saya, sesuatu mulai berkobar. Saat melanjutkan pendakian, Rio dan saya berbicara lebih banyak lagi. Ia menanyakan banyak hal kepada saya. Di mana saya tinggal, bagaimana keluarga saya, apa hobi saya. Keluarga? Biasa saja. Saya menjawab dengan hati-hati. Saya ingin menyembunyikan fakta bahwa saya sudah menikah. Saat tiba di puncak, sudah sekitar pukul 11 pagi. Semua orang berfoto, menikmati pemandangan, dan beristirahat. Rio berkata kepada saya, Bu Ani, mau saya fotokan? Saya tersenyum dan berpose. Wah, bagus sekali hasilnya. Anda seperti model. Rio berkata sambil menunjukkan foto itu. Dalam foto, penampilan saya terlihat sangat bahagia. Terima kasih. Anda jago memotret. Tidak. Modelnya saja yang cantik. Wajah saya memerah mendengar perkataan itu. Ini adalah kegembiraan yang sudah lama tidak saya rasakan. Pria ini jelas tertarik pada saya. Dan saya juga merasa semakin tertarik pada pria ini. Fakta bahwa ia adalah suami Indri sudah menghilang dari benak saya. Pada saat ini, di depan saya hanyalah seorang pria yang menarik. Jalan turun gunung terasa lebih mudah. Rio terus berada di samping saya. Anggota lain mungkin berjalan di depan atau di belakang, tapi kami berdua berjalan berdampingan. Rasanya seperti waktu kami berdua saja. Begitulah, pendakian Gunung Salak pun berakhir. Terima kasih atas kerja kerasnya, semuanya. Bagaimana pendakian hari ini? Ibu Siti bertanya. Sangat menyenangkan.
Semua orang menjawab dengan puas. Kalau begitu, hati-hati pulang ya, semuanya. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Ibu Siti menyapa, dan orang-orang mulai bubar satu persatu. Saya juga hendak pulang, tapi Rio mendekat. Bu Ani, maaf. Rumah Anda di mana? Saya di Bogor, siapa tahu searah. Saya ragu sejenak. Haruskah saya bilang di Bogor? Atau tempat lain? Saya juga tinggal di Bogor. Tanpa sadar, kebohongan itu keluar dari mulut saya. Oh, benarkah? Kalau begitu kita pulang bareng. Jantung saya berdebar. Saya berbohong. Bagaimana sekarang? Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kami berjalan bersama menuju stasiun kereta. Hari ini sangat menyenangkan. Rasanya lebih menyenangkan karena ada Bu Ani. Saya juga. Pertama kali ikut, saya tidak menyangka akan semenyenangkan ini. Kami terus berbicara di kereta. Rio memang sangat pandai berbicara. Ia menceritakan banyak kisah lucu dan membuat saya tertawa. Itu adalah kebahagiaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Meskipun di dalam kereta yang ramai, rasanya seperti kami berdua saja. Bu Ani, pekerjaan instruktur aerobik tidak melelahkan? Mengajar olahraga yang begitu intens setiap hari, pasti lelah secara fisik. Awalnya memang lelah, tapi sekarang sudah terbiasa. Justru kalau tidak olahraga, rasanya gatal. Saya iri. Saya tidak punya waktu untuk olahraga karena pekerjaan. Tapi tubuh Anda bagus kok. Saya melihatnya tadi saat mendaki. Saat saya berkata, Rio tersenyum malu. Jangan-jangan Anda mengintip saya dari belakang? Haha. Kami merasakan emosi yang semakin kuat di antara kami. Tatapan Rio dan tatapan saya sudah berubah. Setelah sekitar 1 jam, kami tiba di stasiun Bogor. Saat kami keluar dari stasiun, Rio berkata, Bu Ani, kalau ada waktu, mau minum bir? Setelah mendaki, rasanya bir dingin enak sekali. Minum bir? Dan berdua saja. Jantung saya berdebar kencang. Pikiran, ini tidak boleh terjadi, dan saya ingin melakukannya, saling bertarung. Baik. Saya juga haus. Kami menuju kafe kopi yang tenang di dekatnya. Bir datang, dan kami saling berhadapan, membenturkan gelas. Selamat atas kerja kerasnya hari ini. Iya. Sungguh hari yang menyenangkan. Sambil minum bir, kami berbicara lebih dalam. Rio menceritakan tentang bisnisnya. Ia memulai dengan 1 restoran kecil, tapi karena bekerja keras, sekarang sudah bertambah menjadi 3. Anda hebat sekali. Pasti tidak mudah. Saat saya berkata, Rio tersenyum sedih. Sulit sekali. Seringkali saya merasa ingin mati. Tapi karena hanya bekerja, saya jadi kesepian. Ada rasa kesepian dalam suaranya. Saya juga menceritakan kisah saya. Awalnya saya memulai dengan ringan, tapi kemudian ceritanya semakin dalam. Sejujurnya, saya juga akhir-akhir ini sangat lelah, kata saya pelan. Rio menatap saya dan bertanya, ada masalah apa? Saya ragu sejenak lalu mulai berbicara. Suami saya terbaring di rumah sakit. Dengan sirosis hati. Setiap hari rasanya seperti neraka. Air mata mengalir deras. Saya mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Rio menatap saya dengan ekspresi kaget, lalu mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan memberikannya kepada saya.
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ceritakan saja semuanya. Saya menyeka air mata dengan sapu tangan. Maaf. Tiba-tiba menceritakan hal seperti ini. Tidak apa-apa. Pasti Anda sangat kesulitan. Suara hangatnya meluluhkan hati saya. Rasanya sudah lama sekali seseorang menghibur saya dengan tulus. Keheningan menyelimuti sejenak, dan saya memberanikan diri bertanya, "Maaf, Anda sudah menikah?" Rio menatap saya sejenak lalu berkata, "Belum. Saya masih bujang." Mendengar perkataan itu, saya terkejut. Bujang? Iya. Saya kehilangan kesempatan menikah karena pekerjaan. Sekarang saya sudah terbiasa hidup sendiri. Mendengar perkataannya, kepala saya kalut. Jangan-jangan dia berbohong karena aku tertarik padanya? Tapi saat itu, saya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, saya merasakan harapan aneh. Jika pria ini berbohong karena saya, itu berarti ia tertarik pada saya. Suasana berubah drastis. Tatapan Rio berubah, dan saya juga melihatnya secara berbeda. Kami memesan 1 gelas bir lagi. Saat efek alkohol mulai terasa, hati kami juga mulai sedikit terbuka. Bu Ani, hari ini menyenangkan sekali. Saya sudah lama merindukan seseorang yang bisa diajak berbicara dengan santai seperti ini. Saya juga. Sudah lama sekali saya tidak bersenang-senang seperti ini. Kami saling menatap. Tatapan itu mengandung emosi yang dalam dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waktu berlalu, dan tiba-tiba sudah pukul 11 malam. Kami keluar dari kafe dan berjalan di gang gelap. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar menyinari. Saat itu, Rio berhenti berjalan dan menggenggam tangan saya erat-erat. Terkejut, saya hanya melihatnya. Dengan ekspresi serius, ia berkata, "Bu Ani, saya akan jujur. Sejak pertama kali melihat Anda di klub pendaki hari ini, saya sudah menyukai Anda. Anda adalah wanita yang begitu menarik, saya belum pernah bertemu yang seperti Anda." Jantung saya serasa akan meledak. Rio melangkah 1 langkah lebih dekat, dan jarak di antara kami semakin menyempit. Lalu Rio memeluk saya. Berapa lama kami berpelukan seperti itu? Ia mengangkat wajah saya. Dan bibirnya yang tebal menutupi bibir saya. Itu adalah ciuman yang sangat mendebarkan. Ciuman yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya menutup mata dan merasakan momen itu. Manis, panas, dan membahagiakan. Di gang gelap, kami berciuman untuk waktu yang lama. Sampai-sampai kami tidak tahu berapa waktu yang berlalu. Kami tidak peduli jika ada orang lewat. Saya hanya menyukai momen ini, menyukai perasaan ini. Rasanya seperti hidup kembali setelah sekian lama. Saat ciuman berhenti, kami saling menatap. Di matanya terlihat hasrat. Saya juga merasakan hal yang sama. Di dalam diri saya, sesuatu berkobar. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang tenang? Saya tahu arti perkataan itu. Kami berjalan bergandengan tangan secara alami. Terlihat sebuah motel di dekatnya. Rio menggenggam tangan saya erat-erat dan masuk. Jantung saya serasa akan meledak, tapi saya tidak ingin berhenti. Saat kami masuk ke kamar, kami kembali berciuman. Kali ini lebih panas dan lebih dalam. Pakaian kami mulai dilepas satu persatu. Tubuhnya jauh lebih kekar dari yang saya bayangkan, dan kejantanannya memancar. Dan saat saya melihat bagian yang sangat besar yang Indri sebutkan, saya terkejut. Benar-benar besar.
Itu adalah yang terbesar yang pernah saya lihat seumur hidup. Seketika saya teringat perkataan Indri. Terlalu besar sampai bisa mati. Sekarang saya mengerti perkataan itu. Tapi saya tidak takut. Sebaliknya, saya bersemangat. Karena saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan kepuasan dan kepenuhan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya setiap sel dalam tubuh saya terbangun. Saya belum pernah merasakan emosi yang begitu kuat. Waktu bersama suami tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Saya merasa sepenuhnya terpenuhi sebagai seorang wanita. Kami saling menjelajahi sepenuhnya sepanjang malam. Tidak berhenti sedetik pun. Rasanya semua hasrat yang tertidur di dalam diri saya meledak. Begitulah, satu malam yang panas berlalu. Keesokan paginya, saat saya terbangun di kamar motel, saya menatap langit-langit dan berpikir, apa yang sudah kulakukan tadi malam? Fakta bahwa saya, seorang wanita bersuami, berhubungan dengan suami teman dekat saya, terasa nyata. Rasa bersalah membanjiri saya. Wajah Indri terlintas. Wajahnya yang menangis sambil berkata bahwa suaminya terlalu besar sampai bisa mati. Apa yang sudah kulakukan? Aku mengkhianati temanku. Dengan cara yang paling buruk. Air mata hampir menetes. Saat itu, Rio membuka mata. Sudah bangun? Ia berkata sambil tersenyum. Iya. Rio melihat ekspresi saya lalu bertanya, kenapa? Menyesal. Saya menggelengkan kepala. Tidak. Hanya khawatir, apakah ini keputusan yang benar? Bu Ani, jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab. Semalam saya sangat bahagia. Karena bersama Bu Ani. Kata-katanya terasa tulus. Tatapannya juga hangat. Saya juga bahagia, jawab saya jujur. Rio memeluk saya. Jangan khawatir lagi. Kita sekarang baru memulai. Jika Bu Ani kesulitan, saya akan ada di sampingmu. Berada dalam pelukannya, saya merasa sedikit lega. Saat keluar dari motel, sudah sekitar pukul 10 pagi. Karena hari Minggu pagi, tidak banyak orang. Kami bergandengan tangan dan keluar. Rasanya seperti hari baru dimulai. Bu Ani, mau sarapan dulu? Tidak. Saya harus pulang. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Saya akan menghubungimu. Rio mencium pipi saya ringan dan pergi. Saya juga menuju stasiun kereta. Saat sendirian, kenyataan kembali membanjiri saya. Bagaimana sekarang? Bagaimana jika Indri tahu? Rasa cemas menyerang. Tapi saat itu, seseorang mengawasi kami saat kami keluar dari motel. Itu Ibu Siti, bendahara klub pendaki. Ibu Siti tidak sengaja lewat di dekat sana dan melihat kami. Melihat kami bergandengan tangan keluar dari motel. Ibu Siti segera mengeluarkan ponselnya dan memotret kami. Tapi saya sama sekali tidak menyadari fakta itu. Saya hanya memikirkan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah di Bogor, rumah itu kosong dan sepi. Suami saya di rumah sakit, dan saya sendirian. Saat mandi, saya teringat malam itu. Sentuhan Rio, ciumannya, ukurannya yang begitu besar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kepenuhan serta kepuasan yang ia berikan kepada saya. Itu adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Bagaimana sekarang saya harus hidup? Haruskah saya merawat suami sambil bertemu Rio? Siang itu saya pergi ke rumah sakit.
Suami saya masih terbaring di tempat tidur. Sudah datang. Melihat suami, rasa bersalah semakin membanjiri saya. Pria ini terbaring sekarat di rumah sakit, sementara saya berhubungan dengan pria lain. Tapi pada saat yang sama, pikiran ini juga muncul. Suami saya tidak pernah memperlakukan saya sebagai seorang wanita sepanjang pernikahan. Tidak ada percakapan, tidak ada cinta. Hanya bertahun-tahun hidup dengan rasa kewajiban. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, saya menerima pesan dari Rio. Hari ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa di pendakian klub pendaki minggu depan. Saya terus memikirkan Bu Ani. Melihat pesan itu, saya tersenyum. Pria ini sepertinya benar-benar menyukai saya. Seminggu berlalu. Selama seminggu itu, Rio dan saya saling berkirim pesan setiap hari. Saat bangun di pagi hari, ada pesan, sudah tidur nyenyak. Dan di malam hari, ia bertanya, bagaimana hari ini? Kami semakin dekat. Suatu hari, telepon dari Indri masuk. Kak Ani, apakah akhir-akhir ini kakak ikut klub pendaki komunitas pendaki Jaya? Mendengar perkataan itu, jantung saya berdebar kencang. Iya. Bagaimana kamu tahu? Ah, teman saya anggota klub itu. Dia melihat kakak di foto profil WhatsApp baru klub itu. Oh, begitu. Akhir-akhir ini saya memang ikut untuk olahraga. Saya menjawab sealami mungkin. Oh, begitu. Kakak, kalau begitu kakak juga bertemu suami saya? Suami saya juga anggota klub itu. Saya tercekat mendengar perkataan Indri. Iya. Sepertinya pernah sekali. Pria tinggi dan bertubuh kekar, kan? Iya, benar. Meskipun hubungan kami tidak baik, saya harap kakak bisa berteman baik dengannya karena kalian berada di klub yang sama. Setelah menutup telepon, saya duduk termangu untuk waktu yang lama. Rasa bersalah membanjiri. Tapi pada saat yang sama, saya juga memikirkan Rio. Pelukannya yang hangat, ciumannya yang manis, kebahagiaan yang ia berikan kepada saya. Beberapa hari kemudian, hari pendakian klub pendaki kedua tiba. Saya kembali pergi ke Gunung Salak. Rio juga datang. Kami tersenyum satu sama lain begitu melihat. Meskipun tidak ada kata-kata, kami tahu segalanya dari tatapan mata. Selama pendakian, kami bertindak hati-hati. Karena kami tidak boleh terlihat terlalu akrab di depan anggota lain. Tapi setiap kali mata kami bertemu, jantung saya berdebar kencang. Hanya dengan melihat pria ini saja sudah membuat saya bahagia. Tapi dari belakang, ada seseorang yang mengawasi kami dengan seksama. Itu Ibu Siti. Ibu Siti mengamati kami dengan tatapan tajam. Ia merasakan tatapan kami satu sama lain, suasana di antara kami. Dan Ibu Siti yakin ada sesuatu di antara mereka berdua. Malam itu, Ibu Siti mengeluarkan ponselnya dan melihat lagi foto yang ia ambil minggu lalu. Foto saya dan Rio bergandengan tangan keluar dari motel. Ibu Siti mencibir dan bergumam, ternyata benar. Berani-beraninya anggota baru itu mengganggu priaku. Lihat saja, kamu akan tamat. Ibu Siti memang sudah menyukai Rio sejak awal. Tapi Rio sama sekali tidak melihat Ibu Siti yang gemuk dan tidak menarik sebagai wanita. Karena itu, Ibu Siti selalu terbakar cemburu. Tapi anggota baru ini merebut hati Rio, ia tidak bisa memaafkannya. Sementara itu, saya menjalani hari-hari bahagia tanpa tahu apa-apa. Saya saling berkirim pesan dengan Rio setiap hari, bertemu di klub pendaki seminggu sekali,
dan sesekali menghabiskan waktu panas berdua saja. Setiap kali itu terjadi, saya merasa hidup. Rio juga semakin jatuh cinta pada saya. Namun, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Ibu Siti terus mengawasi kami dan mengumpulkan bukti. Dan akhirnya, hari itu tiba. Hari ketika segalanya runtuh. Hari itu adalah Selasa sore biasa. Saya baru saja selesai mengajar di pusat kebugaran dan sedang beristirahat di ruang ganti. Saya melihat ponsel saya, ada beberapa notifikasi di grup chat klub pendaki. Saya penasaran, jadi saya membukanya. Seketika jantung saya serasa berhenti. Ibu Siti mengunggah foto. Itu adalah foto saya dan Rio bergandengan tangan keluar dari motel. Tulisan Ibu Siti juga ikut terunggah. Teman-teman, ada hal mengejutkan yang terjadi di klub pendaki kita. Saya menyaksikan anggota baru, Bu Ani, dan Pak Rio keluar dari motel. Klub pendaki adalah perkumpulan yang sehat, dan kami tidak bisa mentolerir hubungan terlarang seperti ini. Saya ingin mendengar pendapat kalian. Sudah ada puluhan komentar. Astaga, benarkah? Ada orang seperti itu, mencoreng nama baik klub. Tangan saya gemetar hebat sampai tidak bisa memegang ponsel dengan benar. Saat itu, telepon dari Rio masuk. Bu Ani, sudah lihat grup chat? Suara Rio juga terdengar panik. Iya, sudah. Bagaimana ini? Tenang dulu. Saya akan coba lakukan sesuatu. Saya akan minta foto itu dihapus. Tapi sudah terlambat. Semua anggota klub pendaki sudah melihatnya. Saat itu, ponsel saya berdering lagi. Itu Indri. Tangan saya gemetar, saya tidak bisa mengangkat telepon. Tapi telepon terus berdering. Akhirnya saya mengangkatnya. Kak Ani, teman saya anggota klub pendaki mengirim foto yang diunggah di grup chat. Ini apa? Ini sungguh kakak. Suara saya tercekat, saya tidak bisa menjawab. Kak, tolong bilang itu tidak benar. Bilang wanita di foto itu bukan kakak. Suara Indri mulai menangis. Maaf, Indri. Sungguh maaf. Dari seberang telepon terdengar tangisan Indri. Kak, bagaimana bisa kakak begini? Saya bahkan konsultasi masalah suami saya dengan kakak. Saya sudah bilang betapa sulitnya saya karena suami saya, tapi kakak malah melakukan hal itu dengan suami saya? Suara Indri penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Indri, sungguh maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Saya berkata sambil meneteskan air mata. Tidak bisa menahan diri? Itu alasan? Kak, saya percaya pada kakak. Saya kira kakak sahabat terbaik saya, tapi bagaimana kakak bisa begini? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada alasan. Karena apa yang saya lakukan adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Kak, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jangan telepon lagi. Kakak dan aku sekarang bukan siapa-siapa. Indri berkata dengan dingin dan menutup telepon. Dalam sekejap, segalanya runtuh. Saya kehilangan teman, kehilangan kehormatan, kehilangan segalanya. Dalam perjalanan pulang, saya menerima pesan dari Rio. Bu Ani, saya sudah dihubungi Indri. Saya akan pergi menjelaskan. Jangan khawatir. Saya membalasnya dengan lemah. Baik. Tapi bagaimana ia akan menjelaskan? Apa yang kami lakukan adalah pengkhianatan yang jelas. Malam itu, telepon dari Rio masuk. Bu Ani,
Saya baru saja dari Indri. Bagaimana? Saya sudah menceritakan semuanya kepada Indri. Bahwa pernikahan kami sudah berakhir dan bahwa saya mencintai Bu Ani. Apa? Saya terkejut. Saya bilang pada Indri saya ingin bercerai. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dan saya bilang saya menyukai Bu Ani, saya ingin bersama Bu Ani. Mas Rio, apa maksudnya? Indri bilang apa? Awalnya dia menangis dan berteriak, lalu akhirnya dia berkata, baiklah, dengan dingin. Dia bilang akan mengirimkan surat cerai. Sebenarnya, hubungan pernikahan kami sudah berakhir sejak lama. Kami tidak cocok secara fisik, tidak ada hubungan suami istri yang benar, dan tidak ada percakapan. Mendengar perkataan Rio, saya merasakan emosi yang kompleks. Di satu sisi, saya senang ia memilih saya, tapi di sisi lain, saya bertanya-tanya apakah ini benar. Karena saya telah menghancurkan rumah tangga teman. Meskipun hubungan mereka tidak baik, saya tidak berhak ikut campur. Mas Rio, Anda bercerai karena saya? Tidak, Bu Ani. Bukan karena Anda, tetapi hubungan itu memang sudah akan berakhir. Setelah bertemu Bu Ani, saya tahu apa itu cinta sejati. Rio berkata dengan serius. Tapi hati saya tidak tenang. Rasa bersalah menghimpit saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Tangisan Indri terngiang di telinga saya, dan apa yang saya lakukan terasa begitu berat. Keesokan harinya, saya dipecat dari klub pendaki. Setelah pemungutan suara, hampir dengan suara bulat mereka memutuskan untuk mengeluarkan saya. Rio juga ikut dipecat. Kabar itu juga menyebar di pusat kebugaran. Instruktur lain memandang saya dengan berbisik-bisik. Pelatih Ani, katanya kamu selingkuh dengan suami temanmu? Seorang instruktur bertanya dengan hati-hati. Jadi kenapa? Itu urusan pribadi saya. Saya menjawab seolah tidak peduli, tapi tatapan mereka begitu menyiksa. Setelah sekitar seminggu, ada pesan dari Indri. Kak Ani, saya sudah mengisi surat cerai. Sudah saya kirimkan juga ke suami saya. Terakhir, saya hanya ingin mengatakan ini. Kakak akan dikutuk. Kakak pasti akan membayar harga pengkhianatan kepada teman. Saya menangis lama setelah membaca pesan itu. Semua orang di sekitar saya menunjuk-nunjuk saya. Anggota pusat kebugaran satu persatu mulai menghindari saya, dan instruktur lain juga menjaga jarak. Saya sepenuhnya terisolasi. Rasanya seperti menjadi wanita terburuk di dunia. Meskipun begitu, Rio terus menghubungi saya. Bu Ani, semangat ya. Setelah waktu ini berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Saya dan Bu Ani tidak melakukan kesalahan. Kata-katanya menghibur, tapi pada saat yang sama, saya juga ragu, benarkah begitu? Suatu malam, telepon dari rumah sakit masuk. Bu Ali, kondisi pasien memburuk drastis. Anda harus segera datang. Suara perawat terdengar tegang. Saya buru-buru berlari ke rumah sakit. Saat masuk ke kamar, suami saya memakai alat bantu napas. Dokter berkata dengan ekspresi serius, fungsi organnya hampir berhenti. Malam ini adalah masa kritis. Suami saya membuka matanya dengan susah payah lalu berkata dengan suara pelan, Ani, maaf. Aku tidak bisa menjadi suami yang baik bagimu. Air mata mengalir deras. Tidak, Mas. Ini bukan salah Mas. Ani, kalau aku mati, hiduplah dengan bahagia. Lakukan apa yang kamu suka.
Jangan terlalu terikat dengan kewajiban. Hati saya serasa hancur mendengar perkataan suami. Apa maksud Mas? Mas akan baik-baik saja. Tapi tatapan suami saya seolah sudah tahu bahwa ia akan segera pergi. Ani, terima kasih untuk selama ini. Aku bahagia bertemu istri sepertimu. Suami saya tersenyum terakhir kali lalu menutup mata. Mas. Suami saya pergi begitu saja. Saya memeluk jenazah suami saya dan menangis lama. Maaf, Mas. Sungguh maaf. Pemakaman suami saya berlangsung dengan tenang. Pemakaman 3 hari itu terasa seperti waktu terlama dalam hidup saya. Saya terus menangis karena rasa bersalah dan penyesalan terhadap suami. Sepanjang pemakaman, kata-kata terakhir suami saya terngiang di telinga saya. Ani, kalau aku mati, hiduplah dengan bahagia. Kata-kata itu semakin menyiksa saya. Suami saya mengkhawatirkan saya hingga saat terakhir, sementara saya mengkhianatinya dan berselingkuh dengan pria lain. Rio datang ke rumah duka. Ia berniat memberikan belasungkawa dari jauh saja, tapi saya memanggilnya. Mari bicara sebentar di luar. Kami duduk di bangku di luar rumah duka. Bu Ani, Anda pasti sangat sedih ya? Mas Rio, saya benar-benar pendosa. Saya bertemu pria lain saat suami saya terbaring di rumah sakit. Saya berkata sambil meneteskan air mata. Rio mencoba menggenggam tangan saya, tapi saya menepisnya. Sekarang tidak bisa. Ini pemakaman suami saya tidak bisa melakukan ini. Ia mengangguk mengerti. Baiklah. Setelah hati Bu Ani tenang, hubungi saya. Ia bangkit dan pergi dengan tenang, dan saya duduk sendirian di bangku itu untuk waktu yang lama, menangis. Seminggu setelah pemakaman, rumah yang kosong terasa semakin hampa. Pakaian suami, barang-barang suami. Melihatnya membuat saya kembali menangis. Selama beberapa hari, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak makan dengan benar, tidak tidur, hanya duduk termangu. Saya juga tidak pergi ke pusat kebugaran. Saya malu bertemu orang. Rio terus mengirim pesan, tapi saya tidak membalasnya. Suatu hari, bel pintu depan berbunyi. Saya keluar dan mendapati sebuah kotak paket. Pengirimnya, mengejutkan, adalah Indri. Di dalamnya ada kalung, anting, baju, tas. Semua barang yang pernah saya berikan sebagai hadiah kepada Indri ada di sana. Ada juga sepucuk surat. Kak Ani, hubungan kita sekarang sudah berakhir. Semua hadiah yang kakak berikan saya kembalikan. Memiliki barang-barang ini membuat saya sakit saat teringat kakak. Semoga kakak hidup bahagia. Itu adalah balas dendam terakhir yang saya inginkan. Karena melihat kakak bahagia akan membuat saya menderita seumur hidup. Membaca surat itu, hati saya serasa hancur. Indri membenci saya, tapi juga mengharapkan kebahagiaan saya. Karena ia tahu itulah balas dendam terbesar. Saya memegang surat itu dan menangis lama. Dan malam itu, saya membuat keputusan. Jangan lari lagi. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Dan seperti kata-kata terakhir suami saya akan hidup mengikuti kata hati saya. Suami saya juga menginginkannya. Keesokan paginya, saya menelepon Rio. Mas Rio, ini saya. Bu Ani, Anda baik-baik saja? Saya khawatir karena tidak ada kabar. Iya. Sekarang sudah sedikit lebih baik.
Hari ini Anda ada waktu? Saya ingin bertemu dan bicara. Baik. Di mana kita bertemu? Datanglah ke rumah saya. Nanti saya kirim alamatnya lewat pesan. Beberapa jam kemudian, Rio datang ke rumah saya. Kami duduk berhadapan di sofa ruang tamu. Mas Rio, maaf tidak bisa menghubungi Anda selama ini. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Anda pasti sangat kesulitan. Mas Rio, perceraian Anda dengan Indri berjalan lancar? Iya. Surat cerai sudah dibuat dan akan selesai di pengadilan bulan depan. Maafkan saya. Jika tidak ada saya, hal ini tidak akan terjadi. Saya berkata sambil menundukkan kepala. Bukan, Bu Ani. Pernikahan saya memang sudah akan berakhir. Bu Ani hanyalah orang yang memberi saya keberanian untuk memutuskan. Setelah bertemu Anda, saya tahu apa itu cinta sejati. Cinta sejati. Saya bertanya sambil melihat Rio. Iya. Bersama Bu Ani, saya bahagia. Saya bisa tertawa, merasa nyaman, dan menjadi diri sendiri. Dengan Indri, saya tidak pernah merasakan itu. Selalu hati-hati, tidak nyaman, dan terbebani. Saya memandang Rio dan berpikir, apakah benar bersama pria ini? Orang-orang pasti akan menunjuk saya sebagai wanita pengkhianat teman, wanita yang merebut suami teman. Apakah saya bisa menahan semua pandangan itu? Mas Rio, jujur saja. Saya takut. Takut pada pandangan orang, pada tudingan dunia. Dan saya sangat menyesal pada Indri. Rasanya saya harus hidup dengan rasa bersalah ini seumur hidup. Rio menggenggam kedua tangan saya erat-erat. Bu Ani, saya juga takut dan cemas. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Bu Ani. Saya rasa, bersama Bu Ani, saya bisa melewati kesulitan apapun. Sekarang, jangan pedulikan pandangan orang lain, mari kita hanya saling menatap satu sama lain dan hidup. Mendengar perkataan itu, hati saya tergerak. Iya, sekarang aku harus hidup mengikuti kata hatiku. Suami juga mengatakan itu, dan hidupku adalah pilihanku. Baik. Saya akan bersama Mas Rio. Rio memeluk saya erat-erat. Terima kasih, Bu Ani. Saya akan membuat Anda bahagia seumur hidup. Saya menangis lama dalam pelukannya. Sekarang adalah awal yang baru. Saya merasa takut, tapi juga merasa bisa bahagia. Sejak hari itu, Rio dan saya mulai berkencan secara terbuka. Tatapan orang memang tajam, tapi kami memutuskan untuk tidak peduli. Saya terus bekerja di pusat kebugaran, dan Rio juga melanjutkan bisnisnya. Orang-orang di sekitar kami satu persatu mulai menerima kami. Tentu saja, itu bukan jalan yang mudah. Kadang-kadang, jika teringat Indri, hati saya sakit. Dan rasa bersalah terhadap suami juga belum sepenuhnya hilang. Tapi saya belajar hal baru. Manusia tidak sempurna, dan kadang membuat kesalahan, tapi dari kesalahan itu, kita bisa belajar dan bertumbuh. Beberapa bulan kemudian, perceraian Rio akhirnya disahkan. Hari itu, Rio secara resmi melamar saya. Bu Ani, maukah Anda menjadi istri saya? Saya mengangguk sambil menangis. Iya. Saya mau. Kami menikah secara sederhana. Bukan pernikahan mewah, tapi penuh ketulusan. Tidak banyak tamu, kami hanya mengundang orang-orang yang tulus mengucapkan selamat kepada kami. Kami membeli rumah baru dan memulai hidup baru.
Rio sangat baik kepada saya. Setiap pagi ia membuatkan kopi, setelah pulang kerja kami makan malam bersama, dan di akhir pekan kami kencan sambil bergandengan tangan. Itu adalah kehidupan pernikahan impian saya. Suatu malam, saya dan Rio duduk di sofa, memandangi senja. Langit yang memerah di luar jendela terlihat sangat indah. Ia menggenggam tangan saya erat-erat dan bertanya, "Sayang, apakah kamu bahagia?" "Iya, sangat bahagia." Saya tidak menyangka bisa sebahagia ini. Dan saya menyadari, seseorang bisa terlahir kembali bukan karena usia dan situasi, melainkan karena hati. Saya terlahir kembali di usia 48. Memulai cinta baru, kebahagiaan baru, hidup baru. Tentu saja, prosesnya tidak indah. Saya menyakiti banyak orang, dan saya sendiri hidup dengan rasa bersalah yang mendalam. Tapi sekarang, saya tidak menyesali pilihan saya. Karena jika kita mencintai seseorang dengan tulus, kita membutuhkan keberanian untuk mempertahankan cinta itu, apapun kata dunia. Jika kita menyembunyikan hati karena takut pada pandangan orang lain, bahkan percikan terakhir kehidupan pun akan padam tanpa pernah menyala. Para pembaca, cinta bukanlah dosa. Cinta adalah bukti bahwa saya masih hidup dengan penuh semangat. Bukti bahwa jantung saya berdetak, saya bernapas, dan saya bisa tertawa. Hanya orang yang mengikuti kata hati sampai akhir yang bisa memperjuangkan kebahagiaan sejati. Seperti saya yang sekarang begitu bahagia, saya sungguh berharap Anda semua juga bahagia. Terima kasih sudah menonton.